Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afina Miranda. NIM saya 1711E 1004. Saya akan mempresentasikan tentang imunolipis nana dan imunolipis diminuta. Pengertian imunolipis nana dan imunolipis diminuta. Imunolipis nana merupakan parasit yang termasuk dalam kelas Cestoda yang hidup dalam usus manusia dan dapat menyebabkan penyakit imunolipiasis nana. Imunolipis diminuta merupakan parasit yang termasuk dalam kelas Cestoda yang hidup dalam usus tikus dan manusia. Cacing ini dapat menyebabkan penyakit imunolipiasi diminuta. Morfologi imunolipis nana. Ciri-ciri cacing dewasa imunolipis nana. Cacing dewasa mempunyai panjang 25-40 meter, lebar 1 meter, terdiri atas 200 proglotif. Pada esclores terdapat rostelium yang bersifat reflektif, dapat ditarik, ditonjolkan, dan mempunyai 20-30 kait-kait serta mempunyai 4 batil isap purus genitalis terletakkan unilater dan pada tiap anterior dari tiap-tiap segmen proglotif mature berbentuk seperti trapesium. Terdapat 3 testis dan 1 ovarium. Yang bilobus proglotif gravid. Terdapat 80-100 telur tiap segmen. Telur. Ciri-ciri telur imunolipis nana. Bentuk oval atau globuler, ukuran 30-50 mikron. Dinding 2 lapis, outer layer, lapisan luar lebih tipis, dan inner layer, lapisan dalam. Terdapat penembalan pada kedua ujungnya masing-masing, mempunyai 4-8 filamen di dalam telur. Terdapat entram embrion. Cacing dewasa dan larva imunolipis nana. 3 cacing pita imunolipis nana dewasa setiap cacing pita. Siklus hidup imunolipis nana. Telur parasit yang berembrio keluar bersama tinja. Telur tertelan oleh segera berkembang menjadi cysticercoid. Manusia dan hewan penggerakan terinfeksi ketika telur berembrio atau cysticercoid tertelan. Telur melepaskan ongkoskan larva ejanstan menembus fili usus dan meletakkan diri pada mukosa dan berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu 10
10-12 hari. Cacing dewasa berada pada bagian ilimia dari usus halus. Telur keluar bersama tinjau ketika keluar dari plogotif gravid atau ketika plogotif gravid hancur dalam usus halus. Autoinfeksi internal dapat terjadi ketika telur melepaskan embrio ensasti yang menembus villi usus, kemudian melanjutkan siklus infektif tanpa melalui lingkungan eksternal. Cacing dewasa dapat berumur 4-6 minggu, tetapi autoinfeksi internal memungkinkan infeksi bertahan selama bertahun-tahun. Klasifikasi Immunolipis nana dan Immunolipis diminuta. Immunolipis nana, Platyhelminthes animilasi, Cestoda, Cyclopilidae, Immunolipididae, Immunolipis dan Immunolipis nana. Immunolipis nana Animalia, Platyhelminthes, Cestoda, Cyclopilidae, Immunolepididae, Immunolipis nana. Morfologi Immunolipis diminuta. Ciri-ciri cacing dewasa Immunolipis diminuta. Cacing dewasa mempunyai ukuran panjang 400-600 mm, lebar 3-5 mm dengan 800-1000 proglotif segmen eksklusif tanpa postellium, dan kait-kait mempunyai 4 batil isap. Proglotif mature berbentuk seperti trapesium, mempunyai ovarium multilobus profus, genitalis di sebelah lateral dari tiap segmen dan unilater. Ciri-ciri telur cacing. Ciri-ciri telur Immunolipis diminuta. Telur berukuran 70-87 mikron kali 50-60 mikron. Dinding luar outer layer tebal, dinding dalam inner layer terdapat penembalan volar tanpa filamen. Cacing dewasa dan larva Immunolipis diminuta. Panjang 10-60 km, lebar 3-50 mm, mempunyai 80-1000 segmen tubuh, tidak eksklos, leher proglotif. Siklus hidup Immunolipis diminuta. Telur Immunolipis diminuta keluar bersama 3 telang oleh ospes intermedier oxper menetas dan menembus dinding usus ospes intermedier, kemudian berkembang menjadi larva cysticercoid. Infeksi Immunolipis diminuta diperoleh ospes definiti
Setelah menilah yang membawa larva Cysticercodi. Larva Cysticercodi menempel pada mukosa usus halus, menjadi cacing dewasa dalam waktu 20 hari. Gejala klinis: infeksi parasit Immunolepis nana dan Immunolepis diminuta. Paling sering tanpa gejala. Iritasi kronis pada mukosa usus dapat mengakibatkan terjadi lesi akibat dari absorbsi metabolisme parasit, akan mengakibatkan kerusakan dengan gejala-gejala seperti diare, enteritis, kataralis, dan alergi. Infeksi berat dapat menyebabkan lemas, sakit kepala, anoreksia, sakit perut, dan diare. Cara diagnosisnya: diagnosis ditengahkan dengan menentukan telur pada sampel feses. Teknik konsentrasi dan pemeriksaan berulang dapat meningkatkan kemungkinan mendeteksi adanya infeksi ringan. Pencegahan dan pengobatan: cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan. Cuci, kupas atau masak sayuran dan buah-buahan sebelum dimakan. Mengajarkan pada anak-anak jangan bermain di tanah, terutama tanah yang kemungkinan terdapat kotoran-kotoran manusia. Akan menontonkan langsung videonya. Ti moja, ajše moj te mola, aman te mola, aman te mola. Ti te mola, škojše moj te mola, aman te mola, aman te mola. Ti moja, ajše moj te mola, aman te mola, aman te mola. Ti te mola, škojše moj te mola, aman te mola, aman. Mamma موزه ایوا ادامت مکادی با داشتم شیفون پرش فستانت خونه دوشم باشا کرویت مامت مصم شتی مکسویت انگامت یاله آیا شایب اونو لولا دوت میک دیسی جاربا دومو فشه اون محل میشه دی آیشه Ti moja, ajše moj te mola, aman te mola, aman te mola. Ti te mola, škojše moj te mola, aman te mola, aman te mola.
Kuke ti moja, še moj te mola, aman te mola, aman te mola. Ti te mola shkoj, še moj te mola, aman te mola, aman te mola. I'm waiting, yeah. 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 Kuke ti moja, še moj te mola, aman te mola, aman te mola. Ti te mola shkoj, še moj te mola, aman te mola, aman te mola. Baiklah teman-teman, itulah video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.